nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin, Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg ini. Saya bicara di live, saya jelaskan pada Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka untuk harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, bisa. Ya, kalau hidup sedikit boleh lah. Kita mau bersih-bersih aman di surga aja lah kawan. Sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jempol, belakangan rame di media sosial terkait dengan pendapat dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berpendapat tentang OTT yang dilakukan oleh KPK. Beliau menyatakan di berbagai media bahwa OTT itu merusak negara. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kalau mau hidup bersih di surga saja katanya. Pernyataannya Pak Luhut ini tampaknya merespon operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahattua Simanjuntak, sehingga waktu kejadian OTT itu tertangkaplah 4 orang, jadi 3 orang diantaranya selain Pak Sahat, 1 staf DPRD Provinsi Jawa Timur, 1 koordinator bansos, bantuan sosial dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura, kemudian 1 pihak swasta. Sepertinya Pak Luhut merespon OTT itu dengan pernyataan yang menurut saya sungguh-sungguh memprihatinkan. Tetapi sebelum Pak Luhut ada juga politisi lain, Arteria Dahlan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga menyampaikan hal yang serupa. Menurut Dahlan, tidak perlulah OTT, KPK itu melakukan OTT, terutama kepada lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Itu menurut Arteria Dahlan. Waktu itu kalau nggak salah, Arteria merespon beberapa OTT yang digelar oleh KPK sehingga menjerat salah satu hakim agung. Sahabat Jempol, sungguh ini sesuatu yang memprihatinkan ketika kita semua barangkali menginginkan adanya penindakan hukum yang lebih tegas terkait dengan penanganan korupsi. Kenapa? Karena sebetulnya berdasarkan beberapa masukan dan informasi, operasi tangkap tangan itu telah menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang ditakuti oleh pejabat publik. Oleh karenanya kemudian Arteria Dahlan atau Pak Luhut Binsar Panjaitan sekalipun berkomentar miring terhadap OTT yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya penegak hukum tidak perlu menjadi sasaran dalam OTT seperti yang saya sebut tadi, karena penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa itu adalah simbol negara. Nah, dari pendapat dua tokoh ini, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Luhut dan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan sebetulnya tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas. Pertama, simbol negara itu kan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang merinci soal simbol negara.
tidak memasukkan jabatan tertentu sebagai simbol negara, bahkan presiden pun tidak. Pertimbangan kedua, dalam melakukan penegakan hukum seharusnya perlu memegang filosofi dasar penegakan hukum, yakni equality before the law, yaitu siapapun punya kedudukan yang sama di muka hukum, sekalipun mereka adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga jika penegak hukum melakukan korupsi, tetap harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, OTT itu menjadi salah satu instrumen hukum yang cukup ampuh untuk melakukan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Alasannya jelas, karena dengan OTT pelaku yang terjerat akan sangat sulit mengelak dari kejahatannya. Upaya OTT itu juga akan mempercepat proses hukum terhadap satu kasus korupsi, karena sudah nampak jelas peristiwa pidananya yang biasanya berupa suap menyuap, jelas siapa pelakunya dan barang buktinya dari kejahatan sudah didapatkan, seperti kasusnya Pak Sahad yang barusan. Jadi pelakunya jelas Pak Sahad dan 3 orang rekannya. Kemudian KPK juga menyita barang bukti 1 miliar lembaran uang. Itu kira-kira. Jadi semakin jelas dengan upaya OTT itu. Jadi dari alasan dua alasan yang terkemuka barusan, sudah tepat rasanya jika OTT tetap perlu diupayakan sebagai instrumen penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain peristiwa pidananya yang bisa terang benderang, kerugian negara yang mungkin diakibatkan atas tindakan kejahatan suap menyuap juga bisa terhindari. Sesungguhnya pejabat publik tidak perlu merasa khawatir, asalkan mereka tidak mudah untuk disuap dan menjalankan sistem yang transparan, akuntabel, sehingga celah untuk melakukan suap menyuap bisa diatasi. Lah masalahnya, kenapa harus di OTT? Ya karena memang ada celah korupsi itu dilakukan dengan memudahkan terjadinya suap menyuap dan kemudian tidak transparan dalam melakukan pengelolaan anggaran. Ini yang menyebabkan orang menjadi bertanya-tanya, sehingga nampaknya menjadi relevan OTT dilakukan. Masifnya OTT juga dapat menjadi indikator peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Makin tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat mendorong pelaporan kasus korupsi kepada lembaga tersebut. Masifnya OTT yang dilakukan KPK di kurun waktu 2016 sampai 2019 menjadikan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya publik pada tahun 2019, bahkan mengungguli presiden waktu itu ada di urutan kedua. Sayangnya memang saat kepemimpinan Pak Firly Bahuri sebagai ketua KPK sejak tahun 2020, tren OTT itu menurun. Terhitung hanya 8 kali OTT yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat per bulan September KPK hanya melakukan 5 kali OTT. Padahal sekali lagi OTT jadi salah satu kriteria publik untuk menilai kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jika upaya OTT itu terus menurun, ditambah makin pasifnya KPK dalam merespon beberapa kasus korupsi besar, sulit rasanya untuk mempercayakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam memberantas korupsi. Jadi kesimpulannya adalah, sekali lagi Pak Luhut Binsar Panjaitan, bapak-bapak politisi semuanya, saya kira perlu kita dorong bersama agar penanganan dan pemberlakuan OTT yang telah dilakukan KPK itu perlu mendapat dukungan bersama, sehingga dengan demikian pemberantasan korupsi di Indonesia ini bisa terus berlanjut dan bisa terus ditekan, dan dengan demikian maka pengelolaan keuangan negara bisa lebih menjadi efektif dan optimal untuk kepentingan rakyat Indonesia. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya berdoa semoga sahabat Jempol senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.